Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, para santri semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan kali ini kita akan belajar bareng, belajar daring terkait dengan pengumpulan dan pengolahan data. Langsung saja, tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar kita mengetahui bahwasanya data yang berada di masyarakat, berkembang di masyarakat adalah data yang masih mentah, kemudian belum kita olah. Ya, tugas kita adalah bagaimana kita mampu untuk mengumpulkan dan mengolah data tersebut menjadi data yang bisa dibaca oleh para pembaca data tersebut. Lalu, apa sih tujuan pengumpulan data itu? Tujuan pengumpulan data adalah untuk membantu dalam setiap pengambilan keputusan yang baik serta mampu melihat kemajuan dari setiap kegiatan, ya. Jadi data yang sudah kita kumpulkan itu tujuannya adalah untuk mampu mengambil keputusan. Contoh, di tahun 2023 misalkan hasil dari produksi penanaman padi sekian sekian persen. Kemudian di tahun 2024 sekian persen. Itu bisa kita data, bisa kita baca sehingga kita mampu mengumpulkan, oh tahun 2023 ini kayaknya belum layak memproduksi padi secara massal karena terkait dengan terkendala pupuk dan sebagainya. Lalu bagaimana cara pengumpulan data? Cara pengumpulan data yaitu dengan cara dua hal. Yang pertama adalah manual dan yang kedua otomatis. Manual bisa wawancara, ngobrol langsung secara face to face dengan yang kita akan wawancarai, atau kita juga bisa observasi atau mengamati, atau bisa juga kita dengan kuesioner, yaitu membuat daftar pertanyaan yang kemudian untuk dijawab oleh responden. Yang kedua, otomatis. Otomatis ini biasanya berkaitan dengan alat atau aplikasi tambahan yang berguna mengumpulkan data yang kita inginkan. Contoh algoritma, sensor, computer assisted survey information collection. Itu adalah untuk mengumpulkan data. Kalian lihat di supermarket atau Alfamart, itu kan menggunakan barcode-barcode tertentu. Itu adalah tujuannya adalah untuk mengumpulkan data ya secara otomatis. Ada juga pengumpulan data secara online. Secara online yang biasanya kita buat adalah kita menggunakan Google Form ya. Bagaimana cara kita membuat kuesioner dengan Google Form, kemudian bagaimana langkah-langkahnya nanti akan kita bahas. Bisa juga dengan membuat polling di Twitter atau sekarang di WA, di Telegram itu sudah bisa membuat polling. Atau bisa juga dengan membuat survei online dengan tambahan biaya mungkin ya, dengan tambahan biaya melalui survei Monkey ya. Itu aplikasi yang bisa digunakan dalam pengumpulan data. Yang akan kita bahas secara tuntas adalah terkait dengan mengenal Google Form. Apa sih Google Form itu? Google Form merupakan fasilitas yang ada pada Google Drive yang berfungsi untuk membuat formulir atau kuesioner, daftar checklist atau isian lainnya. Itu Google Form. Syarat untuk memiliki Google Form ya kita harus memiliki email, terutama dari Google Mail atau Gmail. Membuat kuesioner dengan Google Form, yang pertama buka Gmail dan klik icon Google aplikasi ya. Klik aplikasi tersebut, kemudian nanti kita bisa pilih Google Form ya. Pilih Google Formulir ya, di sini ada tulisan formulir. Sini ada banyak menu, koleksi, spreadsheet, slide, dan kita pilih formulir. Setelah kita membuat formulir, kita tambahkan ya dengan cara mengklik tanda plus ya, menambahkan. Lalu yang keempat, kita menentukan nama dokumennya, misalkan soal ujian semester genap. Nah, beserta deskripsinya yang di bawah kita ketik secara manual ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memilih
di antara jawaban yang paling benar di bawah ini. Nah, itu bisa kita tuliskan deskripsinya. Kemudian yang kelima, mulailah membuat pertanyaan. Di sini di kotak yang merah ini kita tulis pertanyaan apa saja yang mau kita ketik ya. Kemudian setelah membuat pertanyaan, kita menentukan bentuk jawaban. Kan jawaban kan orang bisa menjawab dengan jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda. Itu tergantung sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau misalkan pilihan ganda ya klik pilihan ganda. Setelah itu yang ketujuh, yaitu menambah pertanyaan dengan cara klik yang ditandai merah ini, tanda plus ini. Ini kan pertanyaan pertama, kemudian untuk pertanyaan berikutnya yang keduanya kita tulis pertanyaan 2 di sini. Kemudian dengan cara apa mereka menjawab, dengan pilihan ganda atau dengan uraian atau dengan apapun, itu bisa kita pilih sesuai dengan keinginan. Kemudian menentukan pertanyaan yang wajib diisi. Apabila pertanyaan tersebut misalkan harus diisi, wajib, seperti nama dulu, nama, kemudian kelas ditulis wajib diisi, karena kalau tidak isi nama maka kita tidak mengumpulkan data secara maksimal, maka klik wajib isi. Ya. Nah, itu yang ke-8. Kemudian yang terakhir, melakukan preview terhadap form yang sudah kita buat dengan cara klik tanda mata, icon mata di sini yang sudah ditandai merah. Di sini ada icon mata, ya. Kemudian tinggal klik saja, itu preview soal yang sudah kita buat. Nah, itu ya gambaran secara umum, ada 9 langkah dalam membuat Google Formulir. Ya, kalian bisa nanti buat Google Form ini dengan cara syarat yang pertama, kalian wajib memiliki email. Kemudian selain Google Form, ada juga yang secara online tapi menggunakan polling di Twitter. Ya, polling di Twitter. Sebetulnya di Twitter ini belum banyak digunakan ya. Ini kemungkinan besar banyak digunakan untuk kalangan elit-elit tertentu saja. Adapun untuk para pelajar biasanya bisa menggunakan WA atau bisa menggunakan Telegram. Nah, itu bisa digunakan polling ya, polling tertentu. Misalkan menurut pendapat Anda di tempat manakah kita untuk melaksanakan rihlah, misalkan A, misalkan ziarah Wali Songo, B mana gitu. Nah, nanti itu bisa di polling ya, bisa di polling, bisa dikumpulkan datanya. Selain polling di Twitter, ada juga situs yang menyediakan, ini berbayar situsnya, ada versi gratisnya namun dibatasi oleh kriteria tertentu. Untuk menggunakan lebih lengkap biasanya kita harus berbayar. Tinggal klik https://surveymonkey.com, kemudian create a new account ya, create a new account. Nah, nanti kita bisa membuat daftar pertanyaan. Itu saja mungkin yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Walaupun antum-antum semuanya berada di rumah, tapi maksimalkan untuk memanfaatkan media belajar ini dalam pembelajaran antum selama di rumah. Selamat mencoba dan selamat mengerjakan ya. Selamat mempraktekkan hal-hal yang tadi sudah disampaikan. Nah, untuk menambah pengetahuan wawasan antum-antum semuanya, silakan antum buat daftar pertanyaan evaluasi pada bab 4 di buku informatika ya. Di halaman 75 dan masukkan pertanyaan evaluasi tersebut ke dalam sebuah Google Form. Nanti Ustadz akan lihat siapa saja yang akan mengerjakan tugas tersebut. Silakan bisa screenshot dan kirimkan tugasnya ke wali kelas ya, untuk kemudian dikumpulkan ke kami. Itu saja mungkin ya. Tetap semangat belajar, jangan sampai lalai, terus semangat menggapai cita-cita. Kita tutup. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.